Sekarang kita tinggal nunggu pengalihan tanah itu ke saya. Anak-anak itu nggak mungkin bisa bangun lagi rumah di sini. Benar, Bos. Benar sekali tuh, Bos. Proyek mall itu akan jadi milik. Dan kita akan bangun mall yang megah. Oke, Bos. Siap, Bos. Sukses selalu, Bos. Mak, lu ngapain sih tiga gua ngomong sama bokap gua? Itu tadi kesempatan bagus. Ki, percuma juga kalau kamu ngomong sama papa kamu. Yang ada kamu malah digampar, Ki. Kamu tahu sendiri kan, aku nggak mau kalau ngeliat kamu digamparin sama papa kamu, dikasarin kayak gitu. Ya udahlah. Yang penting sekarang kita tahu kalau pelakunya itu papa kamu. Bokap gua bener-bener taluan ya, Mat. Gua malu. Gua nggak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah bokap gua. Ki, kamu jangan ngomong kayak gitu, Ki. Kamu sama papa kamu adalah pribadi yang berbeda, Ki. Udahlah, kita nggak harus mikirin itu. Yang penting sekarang ini kita pikirin gimana caranya supaya kita bisa nolong Tina dan anak-anak kita. Oh iya, Mat. Gua baru inget. Ki. Ini lomba atraksi parkur. Kita harus ikutan, Mat. Soalnya kalau kita menang, kita bisa bantu Tina dan anak-anak itu. Kamu bener juga, Ki. Kita harus ikut. Bener juga, Ki. Ya. Oke. Jadi gitu. Kalau kita semua bisa harus ikut kompetisi itu. Kalau gue menang, berarti gue yang bisa bantu Tina. Tina pasti mau sama gue. Pokoknya gue pasti bisa dapetin hati Tina. Weh guys. Pada diem sih. Lupa lo sama tas gue ya. Weh, lupa lo sama gue. Samson nih, Samson, bos lo paling gokil. Temen paling oke nih, weh. Lo kok jadi garing gini sih? Kok jadi alim lu semuanya sama si Ricky? Iyalah, yaudahlah gue cabut lah. Tunggu. Mana lupa. Mana mungkin sih kita lupa sama lu, Son. Oh, sama Ricky, kita nggak bisa usil. Alim bener. Bener banget tuh. Lo masih temen gue kan? Iyo, kita tos dulu lah, Samson. 1, 2, 3. Cerita tentang anak manusia, pembela kebenaran, membela keadilan. Gayanya, tampangnya, lagunya biasa aja, tapi jangan pernah lo ganggu dia. Pasti lo yang celaka.
Apa lu ganjen-ganjen lu? Air cucian. Kamu ikut lomba parkur apa mau karnaval lu? Pakainya pakai sirkus-sirkus gitu. Terserah lo mau ngomong apaan. Mau ngajakin tim kostum. Kita kayak juri itu bukan mikirin kostum, tapi mikirin skill dan kualitas kita saat bertanding. Di lapangan aja nanti, tunjukin di lapangan aja. Tunjukin di lapangan aja. Mana lu semua? Jawab diam. Bukan jerawatan tuh. Apa? cara buat gagalin si Jasmine. Dia nggak boleh menang. Pokoknya yang bisa menang itu cuma gue dan gue. Demi Dina.
aja lu ah. Sakit banget. Ayo turun. Apa kabar, Pak? Ayo turun. Sakit, Pak. Ayo. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Sakit, Pak. Sakit. Bagus ya. Jadi kamu barusan mau bertindak curang dengan tim lawan kamu? Ah, enggak, Pak. Saya itu justru mau bantu. Apa? Ada. Kamu dan tim kamu saya diskualifikasi Ah, karena telah bertindak curang. Sekarang bawa semua atribut tanding kamu. Saya nggak mau kamu ada di sini. Lagi apa saja, Sob? Ayo pergi. Lagi apa, Sob? Pak. Cabut yuk, pulang yuk. Pak. Ayo sobat, semangat! Ayo teman-teman! Semangat! Maju jaga wajanda! Pemenang pertandingan parkour kali ini adalah tim Sobat Somad dan Sahabat. Sebuah cerita tentang anak manusia, pembela kebenaran, membela keadilan. Gayanya, tampangnya, lagunya biasa aja, tapi jangan pernah lo ganggu dia. Pasti lo yang celaka. Oh, siapa berani? Oh, ngelawan ilmu Somad si pendekar Betawi, gak ada yang pernah bisa mengalahkannya. Somad si jagoan Betawi, emangnya babenya antongnya sama aja. Si Somad. Ya, kok kayak ada suara motor balapan ya? Kita lihat Mat. Hati-hati ya, Mas. Sejak kapan jalanan kampung kita jadi area kebut-kebutan begini? Kalau mereka didiemin kayak gini, mereka bisa terus-terusan. Nah, Pak RT, tolong dong ditanganin. Ini kan tanggung jawab Bapak sebagai ketua RT. Lagian, anak-anak sini bukannya balapan aja, Pak RT. Dia tuh suka duduk di pinggir jalan, suka ganggu anak perempuan sini. Pokoknya ini udah meresahkan warga, Pak RT. Betul nggak, Bu? Ya. Pokoknya semua pada pulang aja ke rumah masing-masing ya. Yang tenang, ini saya yang beresin. Encer yang kayak gini mah. Encer. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pulang aja. Wah, Pak RT.
warga-warga sini tuh udah keganggu sama preman-preman itu. Tapi ya kita juga jangan menghukum dia. Mending kita arahin dia ke hal yang positif supaya dia bisa berubah. Ya nggak? Setuju dong! Masa nggak setuju sih? Yoman. Lo bener, Man. Gue bakal bantu lo untuk rangkul mereka. Itu doang yang namanya parkur. Alah, keren kayak apa? Itu doang mah gampang. Jukir balikan, sok-sok dikasih nama keren. Itu mah nggak penting bagi kita. Kita tuh pantas balapan motor. Bro, bener. Justru karena abang-abang ini jago naik motor, makanya bang, coba kalau abang bisa jago parkur. Itu lebih mantep bang. Abang tuh udah ganteng, jago parkur, bisa nolongin orang. Kalau abang bisa ngalahin orang nih, cewek-cewek pasti suka sama abang. Keren banget. Woi, banyak omong lo. Kalau lo merasa jago nih, ajarin nih kita nih. Kalau kita hebat, berarti lo emang hebat, ya gak? Oke. Kita semua pasti ngajarin abang-abang. Nah, kayak gini. Ada sebuah cerita tentang anak manusia, pembela kebenaran, membela keadilan. Gayanya, tampangnya, lagunya biasa aja, tapi jangan pernah lo ganti dia. Pasti lo yang celaka. Oh, siapa berani? Oh, ngelawan ilmu silat. So much pendekar Betawi, gak ada yang pernah bisa mengalahkannya. So much jagoan Betawi, emaknya, babenya, antongnya sama aja. Gimana bang? Parkur seru kan bang? Seru kan? Oke juga sih. Tapi kalau gini doang, mana seru. Kita pengen kayak kalian-kalian, itu baru top. Ya nggak bro? Kita semua pasti bakal ngajarin abang-abang. Pasti. Tapi dengan satu syarat. Abang-abang harus belajar ngaji juga ya. Ngaji. Biar pinter. Ngaji. Apa hubungannya ngaji sama bela diri? Kita cuma pengen bisa bela diri kayak kalian, bukan jadi pengurus masjid itu lagi. Iya benar. Iya betul. Neraka lu. Bukan itu bang. Maksudnya supaya abang-abang bisa ngontrol emosi abang. Jadi nggak emosian gitu. Karena udah nguasain parkur. Maksudnya gitu bang. Pertanyaan kunci dari cewek kayak gue aja nggak bisa. Sampai mau ngaji lagi. Emang kalian pernah sholat? Pernah ngaji? Hah? Gimana kalau dicemplungin ke neraka? Nggak kuat kali ya? Kita akuin, lu emang jago jadi cewek. Tapi lu nggak kelihatan pandai dalam berdakwah. Yoi bro. Kita cuma tetap mau belajar parkur, nggak pakai embel-embel ngaji. Ya teman-teman, kita balik semuanya. Kita balik semuanya. Cabut ya.
Sama-sama. Thank you. Oke, setelah kejadian tadi, kalian masih nggak mau ibadah? Ya. Oke, kalian benar. Kali ini kami mau belajar ngaji dan sholat. Kalian pasti gerombolan si pecopet kan? Hah? Mana balikin tas saya? Balikin! Hah? Ibu RT ngomong apaan sih? Dasar bocah belangsak! Mana ayo tas saya? Balikin! Hah? Aduh Bu RT, jangan main tuduh gitu dong. Kita emang dari tadi di sini, tapi kita nggak nyopet. Ah, bau! Bohong! Udah. Bu RT mah nggak bakal percaya. Mendingan kita kejar tuh pencopet, terus kita buktiin kalau bukan kita yang nyuri. Lagian kita kan juga mau membantu orang yang susah. Ya udah Bu RT tenang aja. Ayo kita kejar pencopetnya. Ayo. Kejar dah sono! Jangan lari lu. Mat, dicopet Mat. Tangkap dia Mat. Ini kan tasnya, Bu. Bener kan? Mereka itu bukan pelakunya. Alah lu Mat. Nih lu lihat ya, ayah paling kagak percaya sama orang-orang yang model rambutnya tuh, nyungcung kayak anak gondrong. Paling juga akal-akalan lu orang Pan. Hah? Gara-gara udah ketahuan sama ayah, jadi lu balikin atas ayah. Si Ibu. Kita emang penampilannya kayak gini, Bu. Tapi setidaknya kita nggak bohong. Nyesel kita bantuin Ibu nih, ah. Nah, lu lihat Mat, nyesel Pan? Nyesel, terang aja nyesel. Gara-garanya apa? Gara-gara dia kagak ambil duit ayah. Tasnya dibalikin, kagak punya duit. Bandit sih bandit aja ya. Wah, bener-bener nih si Ibu nih. Bang, sabar. Ingat ya, Bang. Cobaan untuk istiqomah berbuat baik itu nggak gampang. Kita harus sabar ya, Bang. Astagfirullah. Lo bener, Mat. Emang susah pengen jadi orang bener. Sabar. Alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah ya Allah. Ini bonus dari kerja kamu, Mas. Iya. Dan uangnya terserah kamu mau diapain. Kamu beli baju atau apalah semua kebutuhan kamu. Terserah. Enggak. Aku mau tabungin uang ini, Mas. Ini buat biaya pendidikan Somat. Aku pengen Somat bisa sekolah setinggi-tingginya, Mas. Alhamdulillah. Itu lebih baik. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Alhamdulillah. Beh, dengerin. Aduh. Udah. Lu yang denger nih. Mana mungkin mereka tuh nyopet. Beneran, Beh. Si Somat ada di sana. Mimi sih curiga ya. Kayaknya si Somat ikutan nyopet. Pan Nyak sama babenya kagak kerja. Bener-bener tuh anak ya.
Di luar mah penampilannya soleh. Dalamnya mah busuk ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, Nyak, kagak boleh sujon, kagak baik tuh. Dosa. Lu kagak usah belain temen lu ya. Rohime, dengerin ya. Si Somat itu keturunan anak baik-baik. Ya, Bu Retno itu soleha, orang baik. Dia sopan sama santun, ramah sama lingkungan sekitarnya. Kalau kita pandang mukanya adem, bibirnya merekah kayak buah delima. Pokoknya bobo. Ngomong. Apa lu ngomong? Kita itu lagi bahas si Somat. Kenapa jadi nyarinya ke si Empok Retno? Bener-bener lu ya, Be. Lu sih pengen tidurnya di luar ya, Ayo. Jadi remaja-remaja itu tidak sanggup kuliah lagi. Ya tahu sendiri kalau kuliah itu mahal sekarang, Vin. Sementara orang tua mereka ada jadi buruh bangunan, penjual asongan, kurang mampu lah, Vin. Aku kasihan sama mereka, Vin. Sebenarnya mereka bisa berkarya dengan cara yang jauh lebih baik. Cuma sayang, mereka belum menemukan penyaluran yang tepat. Kamu masih ingat nggak proyek yang harus kita kerjakan yang satu itu? Itu lagi butuh banyak tenaga kerja. Gimana kalau kamu ajak anak-anak itu temuin aku untuk aku jadikan pekerja di sana? Kamu setuju kan? Mereka pasti setuju, Vin. Terima kasih banyak. Secepatnya aku akan kabarkan berita ini kepada mereka. Sama-sama, Wo. Makasih juga. Ibu kejamret, Mat. Ya ampun, Bu. Kok bisa, Bu? Biar Somat samperin ya, Bu. Mat. Kamu mau kemana? Orangnya udah kabur, dia naik motor. Aduh. Ya Allah, gimana ya, Mat? Padahal itu kan duit yang buat tabungan pendidikan sekolah kamu. Padahal lo, Mat. Wo, aku baru dengar kalau Retno itu baru dijamret. Jangan-jangan yang jamret itu uang bonus kamu ya? Iya, Vin. Padahal tadinya uang itu mau aku pakai buat tabungan pendidikan Somat. Ya sudahlah, bukan rezeki kali. Udah kalau gitu, aku akan beritahu sekretaris aku untuk menyiapkan uang bonus kamu itu. Anggap aja ini bantuan dari aku untuk Somat. Gimana? Nggak usah, Vin. Kemarin kamu sudah memberikan hakku. Kalau soal kehilangan, itu udah resikoku. Jadi kamu nggak usah memberikan apapun. Teman-teman. Kalian dengar kan tadi? Wah iya tuh. Gila banget. Kasihan tuh si Somat, bro. Kita harus beraksi nih. Cek aja ke bos Brewok. Siapa yang ngejamret pada hari itu. Bener tuh, teman-teman. Kita harus dapetin uang itu bagaimanapun caranya. Ini semua buat Somat. Iya betul. Iya. Kebanyakan mikir. Kenam-nam. Ya. Apa-apaan nih?
Kembalikan tas itu. Ini Bu, tasnya. Makasih anak-anak. Saya nggak tahu lagi harus bilang apa. Udah nggak apa-apa Bu. Kemarin kan Ibu dan keluarga udah bantuin kita. Sekarang kita bantuin Ibu dan keluarga. Wah, kebeneran ya ada di luar. Bu Retno, Pak Ibu, ayo keluarin semua hasil jarahan yang tadi dikasih. Lu, anak-anak gembel, bandit, itu yang disewa sama Ibu Retno kan? Dikumpulin buat jadi copet. Dan tas itu tuh, itu tas hasil jambretan tadi kan? Lu mau kasih kan sama ketua geng noh, ketua bandit tuh, Pak Retno, sama Pak Wibowo. Udah sabar Bibi, sabar. Diam, jangan ikut campur. Astagfirullahaladzim. Bu RT, demi Allah ini tas saya. Justru anak-anak ini ngebantuin saya ngedapetin tas ini yang diambil dari penjamret. Alah, mana mungkin, udah ya. Situ mau ngeles pan, gara-gara malu udah ketahuan bandit, tukang copet. Iya kan? Gini aja deh, yang benar Ibu Retno sebutin rumah uang yang ada di tas itu. Jumlahnya... Tunggu Bu, Bu RT, kalau saya Bu Retno benar Bu RT bersihin kandang ayam pembendot, gimana? Pak Bendot pasti senang kandang ayamnya ada yang bersihin. Gampang. Tapi itu aye ada jemuran hujan ya. Ada jemuran. Pak, Ibu harus nempatin janji dulu. Kita ke kandang ayam dulu ya Bu, yuk. Ayo. Ayo. Bersihin terus dong. Cici tahu. Kalian jaga diri baik-baik ya. Gue pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yang tinggal di sini. Nggak ada urusannya sama kamu. Wibowo aja udah nggak peduli. Atau jangan-jangan kamu dibayar? Dibayar berapa kamu? Ngajar.